Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Bayu Cahyono. Kali ini menggantikan Ustadz Dwi untuk mendampingi teman-teman belajar berhitung materi kelima. Berhitung materi kelima ini meliputi jual beli, simpan pinjam bank, tara, bruto, dan neto. Saya pikir teman-teman sudah sangat familiar dengan materi ini. Kita hanya akan mengulas saja, mengulangi. Nanti selama mendengarkan materi, jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa dicatat terlebih dahulu dan nanti bisa disampaikan ketika pembahasan di hari Sabtu atau Jumat. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita bahas satu persatu. Pertama tentang jual beli. Untuk materi jual beli, teman-teman harus paham terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang digunakan. Istilah yang pertama adalah harga beli, harga jual, laba, dan rugi. Harga beli itu apa? Harga beli itu ya modal yang kita keluarkan untuk membeli barang. Itu harga beli. Sedangkan harga jual itu adalah harga yang kita gunakan untuk menjual barang tersebut. Nah, bisa jadi harga jual dengan harga beli itu sama, atau bisa jadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli, atau bisa sebaliknya harga jual lebih rendah daripada harga beli. Nah, ketika ada selisih perbedaan, maka di situ muncul antara laba dan rugi. Nah, kapan disebut laba? Disebut laba apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Sedangkan disebut rugi apabila harga beli lebih besar daripada harga jual. Ini rumusnya ya, untuk menentukan ini rugi atau ini laba. Untuk materi jual beli biasanya kita akan bergandengan dengan materi persentase ya, persen gitu. Biasanya ini muncul ketika untuk istilah diskon. Apa itu diskon? Diskon itu adalah potongan harga. Potongan harga dari harga jual gitu ya, potongan harga barang. Nah, biasanya diskon ini menggunakan istilah persen. 1% artinya 1/100. Nih contoh soal, yuk kita kerjain bareng-bareng untuk mengulang kembali ingatan kita tentang persen. 5% dari 100 berapa kira-kira? Bagaimana cara mencarinya? Coba teman-teman skip dulu video ini, kemudian kerjakan dulu 5% dari 100 berapa. Nanti setelah selesai baru dilanjutkan videonya. Oke, kita lanjut videonya. Ya, berapa 5% dari 100? Cara ngerjakannya seperti apa? Simpel saja, tinggal 5/100 dikalikan 100 rupiah itu. Jadi berapa? Coret 5. Berarti hasilnya Rp 5 rupiah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, coba latihan selanjutnya. 20% dari 450 berapa? 20% dari 450 rupiah. Hasilnya berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti cara yang di atas. Coba di skip dulu videonya, di pause dulu kemudian dikerjakan. Ya, coba kalau udah selesai kita cocokkan. Berapa hasilnya? Cara mengerjakannya 20/100 dikali 450. 20 berasal dari mana? 20 berasal dari 20%. 100 dari persen. Kemudian kita tinggal coret ya, nolnya coret 1, 1, 4, 5. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 kali 4, 5, 90. Jawabannya 90. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Catat apabila ada yang belum paham, kemudian nanti silahkan ditanyakan. Kemudian hubungan antara harga pembelian atau modal, laba, dan penjualan. Nah, hubungannya apa? Modal, untuk mengetahui modal atau harga beli ya, ini saya katakan modal karena untuk membeli sesuatu. Modal atau harga beli sama dengan penjualan dikurangi laba. Selanjutnya untuk persentasi modal sama dengan penjualan, persentasinya penjualan dikurangi persentasinya laba. Harga penjualan sama dengan modal ditambah laba ya, harga beli ditambah keuntungannya berapa. Nah, sedangkan persentasinya ya 100%, modal itu kita sebut 100%, kemudian labanya berapa persen. Jadi nanti total penjualannya berapa persen. Misalkan labanya 40% dari harga beli ya, berarti nanti penjualannya 140 itu misalkan. Laba sama dengan penjualan dikurangi modal. Nih, penjualan dikurangi modal. Persentase laba cara mencarinya adalah laba per modal nih dikalikan 100%. 100% ya untuk mencari persentasenya.
Seperti itu. Oke, next. Begitu juga dengan hubungan antara pembelian, rugi, dan penjualan. Modal sama dengan penjualan ditambah rugi, karena rugi itu adalah minus gitu ya. Penjualan sama dengan modal dikurangi rugi. Rugi sama dengan modal dikurangi penjualan. Karena tadi kita sudah jelaskan di awal, kalau kita ngomong rugi artinya modalnya lebih besar daripada pendapatannya, daripada penjualannya. Rugi persen sama dengan rugi per modal dikali 100%. Ini rumus sama seperti yang tadi. Untuk lebih mengerti kita sudah paham atau belum, mari kita latihan soal. Contoh soal, 2/7 modal sama dengan 9.600. Berapakah modal keseluruhan? Nah, ayo pause video ini, kerjakan, kemudian nanti kita cocokkan hasilnya. 2/7 modal sama dengan 9.600. Ya, modal keseluruhannya berapa? Artinya modal keseluruhan adalah 7/7. Karena ini pecahan. 7/7 itu bulat, berarti 1. Tapi 2/7 berarti ini pecahan. Kita cek cara ngerjainnya bagaimana. Cara ngerjainnya untuk mencari modal utuhnya, ya, untuk cari modal keseluruhannya adalah caranya dibalik. 2/7 ini dibalik menjadi 7/2. Rumusnya di situ ya, dibalik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, ada simpan pinjam di bank. Nah, simpan pinjam di bank ya, kita nyimpan kemudian kita pinjam, maka kita berurusan dengan yang namanya bunga. Bunga ini biasanya juga pakai persen. Jadi materi kita hari ini tetap berhubungan dengan persentasi. Oke. Contoh soal ya, langsung aja untuk mengetahui cara mengerjakannya. Husni meminjam uang di bank Rp60.000. Perhatikan ya, ini ada uang yang dipinjam Rp60.000. Selama berapa? 9 bulan. Nih, perhatikan. Bunga setahunnya 4%. Nih, penting. Berapa bunga yang harus ia bayar? Ya, berapa bunga yang harus ia bayar? Berapa rupiah yang harus ia kembalikan sesudah 9 bulan? Pertama kita cari bunga dalam bentuk rupiah. Kemudian berapa rupiah yang harus ia kembalikan sesudah 9 bulan, artinya uang pinjaman dan bunga selama 9 bulan. Itu artinya seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk hasilnya seperti apa. Nih, pertama-tama harus kita pahami adalah yang diketahui pokok uang yang dipinjam 60.000, kemudian bunga 1 tahun tadi 4%, artinya 4/100 dikali 60 berapa? 2.400. Ini 1 tahun. Duh, cara mencari bunganya gimana untuk 1 tahun? Ini rumusnya. Rumusnya. Nah, misalkan tadi 4%, ya 4/100 dikali modal gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ditanya apa? Bunga yang harus dibayar. Bunga yang harus dibayar 9/12. Tadi berapa lama? 9 bulan kan? Nih, 9 bulan kan lamanya yang dia minjam dan mau dikembalikan. 9/12 dikali 2.400. Ingat 2.400 itu tahun ya. 2.400 itu bunga per tahun. Jadi belum kita ketemukan per bulannya. Sebenarnya untuk mudahnya ya tinggal dibagi 2.400 dibagi 12 sama dengan 200 rupiah. Nah, 200 rupiah tinggal dikalikan 9. Jadi berapa? Ini dibagi 200 dikalikan 9 sama dengan 1.800. Ini untuk berapa? 9 bulan. Kemudian ditulis di situ jawab. Husni harus mengembalikan uang pokok plus bunga ya. Uang itu berarti pokok plus bunga. Pokoknya 60.000, bunganya 1.800. Total berapa? 61.800. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang mengatakan, "Pak, bunga kan haram." Ya, itu kan hukum fikih ya. Kita tidak membahas di hukum fikih, kita belajar hitung-hitungannya. Oke, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Modalnya 9.000, kemudian bunga per tahunnya 5%.
Selanjutnya waktu pinjamnya 2 tahun. Kira-kira berapa total bunganya selama 2 tahun itu? Berapa rupiah? Itu pertanyaannya. Kemudian modalnya 12.000, bunganya 4,5%. Waktunya belum diketahui nih, pinjamnya berapa lama. Tapi bunganya udah diketahui, bunganya 225.000. Yuk coba dikerjakan. Oke, kalau udah selesai, coba ayo kita cocokkan. Udah selesai belum? Udah ya? Yuk kita cocokkan. 5/100 dikali 9.000, ini 5% ya, 5% kali modalnya 9.000, berarti berapa satu tahunnya? Satu tahunnya 450, total besaran bunga 1 tahun. Selanjutnya karena tadi pinjamnya 2 tahun ya tinggal dikalikan, 450 dikalikan 2 tahun sama dengan 900 rupiah, jadi nggak ada ribunya ya, 900 rupiah. Selanjutnya kita lihat yang kedua. Tadi soalnya kan 41/2 gitu kan. Nah 41/2 itu jadiin desimal menjadi 4,5. Mungkin kemarin udah belajar desimal ya dengan Ustadz Dwi. Kita langsung masuk ke pembahasan cara mengerjakan bunga ini. 4,5/100 dikali 12.000, karena modalnya 12.000, berapa? 540. Cara ngerjainnya gimana? Ya seperti biasa, ini nolnya dicoret. Loh ini kok ada koma, gimana? Nggak apa-apa, ini dicoret lagi 1, ini menjadi 45 gitu. 45 kali 12, 540. Dihitung lagi nanti ya. Kemudian bunga sebulannya 540 dibagi 12 berapa? Ini per tahun 540 dikurangi dibagi 12 berapa? 45 rupiah. Ini per bulan. Sekarang pertanyaannya tadi adalah bayarnya mereka bunganya dibayar sebanyak 225 rupiah. Jadi berapa bulan? Ya tinggal dibagi 45 dibagi per bulannya sama dengan 5 bulan. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, ada yang betul, ada yang salah. Yang belum jelas silahkan dicatat, nanti ditanyakan di hari Jumat. Oke, sekarang kita masuk ke bruto, tara, dan neto. Apa itu bruto, tara, dan neto? Kita perjelas lebih dahulu ya. Bruto itu berat kotor atau bungkus plus isi. Contoh, misalkan teman-teman beli 1 karung beras. Karung dan beras itu ada 2 barang di situ, ada karung, ada beras. Tapi kan karung itu digunakan untuk membungkus beras. Nah, bruto itu adalah berat karung dan berat berasnya itu. Sedangkan tara itu berat bungkusnya, berat karungnya itu tadi. Wah, untuk neto itu berat isinya, itu berat berasnya itu. Jadi berbeda antara bruto, tara, dan neto. Jangan salah ya. Tara itu bungkusnya, neto itu isinya, bruto itu tara dan neto. Gitu. Ini rumusnya, bruto neto ditambah tara, tara sama dengan bruto dikurangi neto, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Seperti itu rumusnya, dihafalkan, ini rumus penting. Selanjutnya kita langsung belajar soal aja. Contoh soal bruto, tara, dan neto itu biasanya persen-persen juga. Tadi kan sudah kita jelaskan di awal. Kebanyakan materi kita akan belajar tentang persen-persen. Oke, jika kita membeli 1 karung, oke, karungnya 1, terigu, isinya terigu yang beratnya 30 kilo. Berat 30 kilo itu adalah berat karung dan berat terigu gitu. Dengan tara, nah ini tara itu apa? Tara itu karungnya. Tara ini adalah karungnya ini ya. Tara itu karungnya. Taranya berapa? 5%. 5% dari apa? 5% dari ini nih. Nah, 5% dari ini. Berapakah berat neto? Nah, dicari berat netonya berapa? Artinya ya 30 kilo nanti dikurangi 5% dari 30 kilonya itu. Dan jika 1 kilogram terigu dihargai 1 kilogram terigu dihargai 200 rupiah, berapa uang yang harus kita bayar? Yuk kita hitung berapa uang yang harus kita bayar. Pause video ini, kerjakan terlebih dahulu. Oke, cukup. Nah, ini jawabannya berapa? Kita pahami terlebih dahulu poin-poinnya. Brutonya 30 kilo. Oke, tara 5%. Ya, harga 1 kilo terigu 200 rupiah.
Ditanya berat neto sama harga terigu. Tara sama dengan, cari dulu taranya. Tadi kan taranya masih persen ya, taranya masih persen. Kita cari dalam bentuk kilo. 5 kali 30, 150 bagi 100 ya 1,5 kilogram. Ini taranya gitu ya. Kemudian jadi netonya itu gimana tadi rumusnya? Neto adalah bruto. Rumusnya neto dikurangi tara, itu rumusnya neto. Berapa jadinya? 30 dikurangi 1,5 sama dengan 28,5 kg. Apa ini? Neto. Oke. Harga terigu, nah, harga terigunya tinggal 28,5 dikalikan 200 berapa? 5.700. Ini hasilnya harga terigunya. Karena terigunya enggak 30 kilo, tapi terigunya adalah 28,5 ini. Kemudian dikasih jadi neto terigu tersebut adalah 28 kilo dan uang yang harus kita bayarkan adalah sebesar 5.700. Nih cara mengerjakannya. Jika ada yang bingung, catat, kemudian nanti tanyakan ketika hari pembahasan. Ada yang betul? Ada yang salah? Oke, baik itu ya untuk materi tentang berhitung materi kelima, ada jual beli, simpan pinjam bank, tara, bruto, dan neto. Kebanyakan kalau simpan pinjam di bank itu membahasnya tentang bunga. Jadi ini Ustadz Bayu pilihkan yang penting-penting yang biasanya keluar di ujian seperti itu ya. Selamat belajar. Setelah ini silahkan kerjakan latihannya. Kemudian kita akan bertemu di pembahasan hari Jumat atau hari Sabtu. Terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum.